Ya, baik, kita lanjutkan ke metode yang bisa kita gunakan dalam melakukan konseling ya. Tadi udah metode pertama ya, kemudian yang kedua final verification. Ya, jadi ini kita gunakan ya di saat memang pasien ini sudah tahu ya, misalkan tadi di saat kita melakukan prime gitu ya, kemudian pasien sudah tahu atau sudah dijelaskan ya terkait dengan pengobatannya oleh dokter. Nah, sehingga kita bisa menggunakan metode ini, artinya memverifikasi bahwa pasien ini sudah betul gitu ya memahami apa yang sudah diinstruksikan oleh dokternya, atau sebelumnya sudah pernah menggunakan. Kita verifikasi bahwa memang pasien ini sudah betul memahami apa yang dijelaskan sebelumnya oleh dokter gitu ya. Nah, sehingga kita meminta pasien mengulang instruksi. Ya, instruksi yang sudah dijelaskan. Ini juga bisa kita gunakan saat kita sudah menjelaskan gitu ya, kita sudah edukasi, kita sudah jelaskan terkait dengan penggunaan obat tersebut. Nah, untuk memverifikasi pasien ini sudah memahami apa yang kita sampaikan, artinya tidak ada salah pemahaman gitu ya, sehingga kita perlu memverifikasi pasien ini terkait dengan instruksi yang sudah kita jelaskan gitu ya. Di sini meminta pasien untuk mengulangi instruksi yang sudah kita instruksikan. Kemudian yang kedua ya, metode ini ya kita gunakan untuk meyakinkan bahwa tidak ada informasi yang terlewat. Jangan-jangan informasi yang penting malah dilewatkan oleh pasien, karena kita tidak tahu nih pasien ini mana part yang sudah dipahami, mana yang belum gitu ya, sehingga perlu ada metode final verification ini. Nah, kemudian yang ketiga koreksi gitu ya, kalau memang di tengah-tengah mereka mengulang instruksi tersebut ada kesalahan, jadi langsung kita luruskan gitu ya. Kemudian untuk metode yang ketiga ya, tadi udah final verification, kemudian kita ke show and tell. Nah, show and tell ya kita gunakan saat apa sih gitu ya. Nah, show and tell ini adalah saat pasien sudah pernah menggunakan obat tersebut, artinya ini adalah obat ulangan. Kita tanya nih, sebelumnya apakah ibu sudah pernah menggunakan obat ini? Terus pasien ini bilang, iya sudah gitu. Nah, sehingga jangan kita capek-capek lagi untuk menjelaskan, kan ini sudah dipakai nih sebelumnya. Jangan sampai pasien ini misalnya sudah terbiasa menggunakan insulin gitu ya, sudah bertahun-tahun, terus kita jelaskan lagi cara penggunaan insulin gitu ya, tentu akan menjadi membosankan bagi pasien yang mendengar gitu ya, karena mereka sudah terbiasa dan sudah expert daripada kita gitu ya, karena beliau-beliau itu sudah sering menggunakan gitu, pasiennya sudah sering menggunakan, sehingga metode yang bisa kita gunakan adalah show and tell ya. Jadi kita minta pasien ini untuk menjelaskan atau menceritakan selama ini ibu menggunakan obat ini seperti apa, Bu. Artinya di sini kita mau meyakinkan bahwa selama ini pasien ini menggunakan obat tersebut dengan cara yang benar. Artinya kalau memang saat pasien ini menjelaskan ya kepada kita terkait dengan penggunaan obat tersebut tidak benar, nah waktunya untuk kita luruskan. Kalau memang sudah benar, oh iya betul sekali ya Bu, cara penggunaannya seperti yang Ibu jelaskan tadi, jangan lupa Bu, misalkan ada informasi yang kurang nih, baru kita sampaikan, jangan lupa Bu ya untuk penyimpanannya disimpan. Nah, misalkan seperti itu ya, artinya show and tell ini kita gunakan jika resep ulangan atau memang pasien ini sebelumnya pernah menggunakan obat tersebut. Nah, ini faktor penting ya, faktor penting dalam melakukan konseling. Pertama terkait dengan karakter pasien ya, kemudian karakter obatnya, karakter penyakit, dan karakter situasi. Ya, oke, nanti akan kita bahas satu-satu ya terkait dengan karakter pasien. Nah, ini pasiennya pasien pediatrik, apakah pasien geriatrik atau lansia, apakah pasien anak, pasien remaja dan dewasa. Tentu konselingnya ini akan berbeda. Ya, oke. Kemudian terkait dengan pendidikan tadi ya. Jadi tingkat pengetahuan orang atau kognitif seseorang akan mempengaruhi bagaimana cara kita untuk
melakukan konseling. Kemudian terkait dengan ekonomi, jadi kita harus memahami, misalkan ibu harus menggunakan air yang dibeli dan seterusnya, misalkan nggak boleh menggunakan air yang dimasak, misalkan gitu. Misalnya itu adalah nggak bisa gitu ya, karena kondisinya pasien ini untuk mencari air bersih itu misalkan sulit gitu ya. Nah itu harus kita cari solusi-solusi yang memang relate ya, artinya sesuai dengan situasi di lingkungan pasien tersebut gitu ya. Makanya perlu kita menggali informasi. Misalkan sering banget nih anaknya diare, gimana Bu, anaknya kalau minum itu gimana, minum airnya dari mana, misalnya gitu. Nah harus kita kasih solusi yang memang menyesuaikan tingkat ekonomi. Kemudian daya ingat pendengaran itu tentu akan menjadi faktor gitu ya, bagaimana konseling ini bisa maksimal atau enggak. Ya mungkin hari ini dia paham ya saat kita jelaskan, tapi nanti sampai rumah, aduh tadi apotekernya bilang apa ya, kok lupa. Nah itu kan akan menjadi sebuah barrier gitu ya. Oke. Nah terkait dengan emosi, nah pasien ini kalau sudah putus asa, susah sekali edukasi ini bisa masuk. Nah misalkan kita jelaskan, Bu, gak apa-apa, malah akan menjadi permasalahan yang lebih besar jika ibu tidak menggunakan obat ini. Nanti akan terjadi komplikasi. Misalnya kita sudah jelaskan seperti itu, tapi pasiennya sudah putus asa, nggak apa-apa deh Mbak, saya meninggal aja misalnya gitu. Nah tentu akan menjadi permasalahan gitu. Nah bagaimana caranya sebelum kita ke pengobatan kita hilangkan dulu putus asanya kan gitu. Jadi arah mulai konselingnya mulai dari bagaimana meyakinkan bahwa penggunaan obat ini tidak sia-sia gitu ya. Oke, kemudian rasa takut. Nah ini juga ya, takut lah minum obat sirup gitu. Posisinya ini sediaannya sirup gitu ya, dikasih sama dokternya. Nah karena takut tadi akhirnya obatnya tidak mau digunakan gitu ya, sehingga memang kita jelaskan bahwa tidak semua sirup Bu. Nah jadi mulai dari sana edukasinya gitu ya, kita harus memahami karakteristik pasien kita gitu ya, atau siapa yang kita konselingkan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik obatnya, karena obat ini berbeda-beda nih ya gitu, dan tujuan terapinya juga berbeda-beda ya. Jadi kita lihat obat ini jangka panjang nggak, memang dimaksudkan untuk penggunaan jangka panjang nggak. Nah artinya untuk jangka panjang ini harus kita jelaskan, oke, ini memang harus digunakan bertahun-tahun Bu gitu ya, atau seumur hidup. Nah bagaimana caranya obat ini tetap diterima, artinya tidak bosan-bosan gitu ya pasiennya menggunakan obat tersebut. Kemudian yang kedua, tidak menyembuhkan tetapi mengontrol ya. Jadi memang obat itu tidak semuanya untuk menyembuhkan, tapi memang hanya untuk mengontrol sehingga tidak terjadi komplikasi yang lain. Kemudian tidak boleh dihentikan sendiri ya. Jadi kalau tiba-tiba nanti tidak boleh dihentikan sendiri. Ini dimana kalau misalkan kalau dihentikan gitu ya, artinya obat ini akan berpengaruh gitu ya. Obat ini akan menjadi permasalahan gitu ya. Memang kemarin sudah mengontrol, tapi malah kalau dihentikan secara mendadak, artinya tubuh kita gitu ya, atau tubuh pasien sudah terbiasa dengan bantuan obat tersebut, artinya membantu mengontrol misalkan tekanan darahnya begitu ya. Nah tetapi kalau dihentikan sendiri malah itu akan memicu permasalahan yang lebih besar gitu ya. Nah sehingga memang tidak boleh untuk dihentikan secara tiba-tiba, bahkan atas dasar kemauan sendiri ya, atas kemauan diri pasien sendiri atau inisiatif pasien sendiri lah. Udah nggak sakit gitu ya, berhenti aja minum obatnya. Nah itu yang tidak boleh. Kemudian banyak kombinasi, artinya ini polifarmasi gitu ya, banyak sekali item obat, di mana obat yang satu dengan obat yang lain itu ada aja gitu ya, yang kemungkinan terjadinya interaksi gitu ya, walaupun interaksinya tidak cukup kuat gitu ya, tapi di mana obat ini sangat riskan ya. Misalkan ini tidak boleh diminum bersamaan malam hari, misalkan interaksinya adalah farmakokinetik gitu ya. Nah ini harus
di pagi hari, yang ini harus di malam hari misalnya gitu. Nah, itu memang perlu kita edukasi dengan detail ya. Kemudian banyak side effect ya, jadi banyak sekali efek samping yang mungkin muncul, yang besar sekali potensinya. Nah, ini harus jelaskan secara rinci. Artinya nanti kalau misalkan side effect atau efek samping ini muncul, apa yang harus dilakukan oleh pasien, bagaimana mengidentifikasinya, nah dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian banyak keterbatasan pada komplikasi atau kombinasi penyakit ya. Jadi karena ada komplikasi tadi ya, terus kemudian ada kombinasi penyakit ya, dimana misalkan dia tidak hanya hipertensi gitu ya, dia ada diabetes, dia ada kolesterol gitu ya. Nah, sehingga ya seperti kasus farmakoterapi nih, aduh mau milih obat ini tapi nanti ngaruh ke sini, mau pilih obat ini nanti ngaruh ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nah, itu harus harus dikontrol. Artinya di mana pasien ini harus memahami kondisi itu, dan pasien ini harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Artinya kalau memang ada pengaruh ya, efek dari adanya kombinasi obat tersebut gitu ya, karena memang banyak sekali penyakitnya gitu ya, di mana obat ini nanti akan memperparah sakit yang ini gitu, atau akan berpengaruh memicu riwayat apa gitu ya. Nah, itu harus kita jelaskan, sehingga kalau memang ada timbul gitu ya simptom atau gejala yang lain, nah perlu diidentifikasi oleh pasien tersebut gitu ya. Oke. Ini terkait dengan karakteristik penyakit. Oke, untuk karakteristik penyakit. Jadi memang penyakit ini terutama gitu ya, penyakit kronis yang memang membutuhkan pengobatan yang jangka panjang gitu. Ini saling berhubungan terkait dengan karakteristik obat tadi ya. Jadi kita harus edukasi, tidak hanya edukasi terkait dengan obatnya, tapi juga usahakan pasien ini paham terkait dengan sakitnya gitu ya. Ini ya, ada penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan hanya untuk mengontrol ya, dan ada penyakit lain yang menyertai. Jadi misalkan kita bilang nih, Bu, ini nggak boleh Ibu sepelekan gitu ya sakitnya, karena nanti akan mempengaruhi penyakit yang lain misalkan gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan tidak dikontrol akan terjadi komplikasi. Artinya di sini ada perkembangan penyakit yang akan terjadi. Itu ya. Nah, ini compliance sangat menentukan. Artinya ketaatan pasien ini nih gitu ya. Jadi nggak bisa kita memaksimalkan terapi gitu ya dengan hanya memberikan pilihan terapi yang tepat gitu ya, yang sesuai ya, yang terbaik gitu ya, tetapi kepatuhan atau ketaatan pasien ini menjadi hal yang nomor satu ya, karena pasien ini kalau tidak menggunakan obat dengan sesuai yang kita instruksikan, tentu pengobatannya tidak akan efektif itu ya. Oke. Terkait dengan situasi ya, ingat ya, tidak semua pasien itu mau dikonseling gitu ya, sehingga memang kita harus menanyakan pasien memiliki waktu atau tidak, atau bersedia atau tidak gitu ya, dengan cara sebelumnya kita jelaskan manfaat konseling itu apa gitu ya. Harapannya dengan kita jelaskan dulu konseling itu apa, sehingga pasien ini mau gitu ya, bersedia untuk diberikan konseling. Kemudian waktu yang sangat kurang, artinya tidak semua pasien untuk kita konselingkan. Beda ya konseling dengan memberikan informasi obat. Jadi kalau konseling ini banyak sekali yang harus kita selesaikan ya. Jadi konseling ini lebih ada ruang konseling tersendiri ya, lebih tertutup, artinya antara dua orang gitu ya, untuk tujuannya untuk menyelesaikan masalah selama pengobatan gitu ya, atau selama dia sudah pernah menggunakan obat tersebut, masalah apa yang dia rasakan, atau karena dia baru pertama kali ya, tentu kita harus memilih gitu ya, mana kondisi atau karakteristik dari tadi ya, ada penyakit, ada
pasien, kemudian karakteristik obatnya. Nah, kita lihat dari obatnya gimana nih? Apakah dia sebagai prioritas gitu ya, dari penyakitnya apakah dia sebagai prioritas, dari pasiennya apakah dia sebagai prioritas, sehingga kalau memang waktu yang sangat kurang kita pilih mana pasien yang menjadi prioritas untuk kita lakukan konseling, itu yang kita konselingkan. Sisanya bisa cukup dengan pemberian edukasi KIE, informasi obat. Kemudian keadaan yang tidak memungkinkan ya, misalkan tidak ada ruang konseling misalnya gitu ya, nggak mungkin kita tanya hal-hal yang sekiranya memang tidak dirasa nyaman lah untuk pasien. Nah, ini adalah diagram di mana kita melakukan konseling ya. Jadi tidak semua pasien kita lakukan konseling ya, beda dengan kita memberikan informasi obat ya, artinya informasi apil gitu ya, pemberian informasi obat ya. Ini beda lagi konseling ya. Jadi kalau konseling itu dia lebih banyak yang harus diselesaikan. Nah, sehingga untuk konseling ini ya, kita pilih ya. Misalkan kita perkenalan dulu dan kita jelaskan kita sudah pilih nih pasien siapa aja berdasarkan karakteristik tadi yang mana kita perlu prioritaskan gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau semuanya harus saya konseling, silahkan juga gitu ya. Artinya tidak diminta untuk semua dikonselingkan. Artinya jika mau semua boleh, sangat bagus gitu ya, sangat baik, tapi kita diminta untuk memilih yang prioritas ya. Jangan sampai yang prioritas ini malah tidak sama sekali kita lakukan konseling gitu ya. Pasien yang dipilih ya, kemudian kita perkenalan, artinya kita kasih kode gitu ya, atau kita kasih tanda gitu ya, mana pasien yang kita konselingkan, mana yang tidak gitu ya. Misalkan di resepnya kita tandai, di saat kita mau penyerahan obat kita lihat, oh ini pasien harus dilakukan konseling. Oke Bu, mohon maaf, kita perkenalan dulu dan kemudian kita jelaskan terkait dengan tujuan konseling. Nah, kemudian kita minta ya kesediaan pasien ini apakah dia mau diberikan konseling atau tidak gitu ya. Kalau memang mau, silahkan kita bisa masuk ke ruang konseling. Jangan masuk ke ruang konseling dulu tapi pasiennya nggak mau untuk dikonselingkan. Begitu tahapannya. Nah, kemudian untuk konseling ini tidak serta-merta harus pasien menggunakan resep, tapi bisa juga yang swamedikasi gitu ya, yang membeli obat sendiri ya. Jadi kalau memang pasien yang datang ke apotek di sini misalkan pembelian obat OTC gitu, pembelian OTC gitu ya, ini ditangani oleh apoteker atau disarankan ke dokter. Artinya orang beli obat itu belum tentu sesuai dengan gejalanya ya. Jadi kita lihat kondisi ini apakah memang bisa diobati dengan, artinya bisa diselesaikan atau ditangani oleh apoteker atau nggak bisa nih. Ini adalah misalkan diare spesifik ya, sudah ada tanda-tanda infeksi, kita nggak bisa menyelesaikan atau tidak bisa diselesaikan di apotek atau dengan cara diswamedikasikan gitu, harus diperiksakan dulu ke dokter. Nah, ini ya kalau memang pasien ini pembelian OTC gitu ya, kalau memang bisa ditangani oleh apoteker, nah ini bisa dengan memberikan obat atau hanya kita edukasi saja bahwa tidak perlu menggunakan obat misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sarankan ke dokter, berarti ya kita sarankan ke dokter, kita jelaskan kenapa tidak bisa hanya membeli obat sendiri di apotek misalnya gitu ya. Kemudian kondisinya ada resep rawat jalan, bisa juga resep rawat inap gitu ya. Nah, kapan yang mana kita konselingkan? Nah, kalau resep rawat jalan, berarti ini kan resep baru nih, berarti kita melakukan 3' tadi ya, menggunakan teknik 3'. Nah, kalau misalkan dia resep ulangan, berarti kita menggunakan show and tell. Ini sudah menggunakan obat ini sebelumnya, oh iya sudah biasa diresepkan misalnya ya, berarti tugas kita menggunakan teknik show and tell selama ini menggunakan obatnya seperti apa ya. Nah, baru kita explore dan identifikasi masalah penggunaan obat tersebut ya. Nah, setelah itu kita, ini untuk yang resep rawat jalan. Nah, kemudian kalau resep rawat inap,
Jadi kalau resep rawat inap, konseling itu kita lakukan bukan saat pasien masuk rumah sakit, tapi saat dia pulang. Karena tujuan konseling ini biar pasien ini paham terkait dengan bagaimana cara penggunaan obatnya plus bagaimana cara memperlakukan obatnya dengan cara yang benar. Artinya kan ini yang mengontrol penuh dirinya sendiri atau keluarga pasien. Kalau dia rawat inap ya masih di dalam rumah sakit kan yang mengontrol tenaga kesehatan di sana nih gitu ya. Nah, sehingga untuk konseling ini kita lakukan saat pasien pulang ya. Oke. Nah, pasien pulang ini berarti kita menggunakan show and tell kalau memang ya obat pulang dengan obat yang digunakan selama rawat inap itu sama. Ya, tapi ada kalanya ya resep yang dibawa pulang itu beda. Artinya selama ini diinjeksikan nih, tiba-tiba dikasih obat. Selama ini kok di rumah sakit nggak dikasih obat gitu ya, tapi pas pulang dikasih obat gitu yang harus diminum. Berarti kita nggak bisa pakai show and tell gitu ya. Jadi bisa pakai yang 3 prime ini. Ya, oke. Nah, setelah kita ekspor dan identifikasi masalah mereka dalam menggunakan obat, ya selama ini kalau minum obat tablet apakah dia kesusahan dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita komunikasikan ya, kita aktif mendengarkan, kita tadi ya teknik-teknik gimana kita melakukan konseling ya, harus ada rasa empati ya, respon yang baik, kita validasi perasaannya dan seterusnya. Nah, baru kita menggunakan metode final verification ya, artinya setelah yang sudah kita jelaskan, kita edukasi, kita bertukar informasi, kita pastikan bahwa informasi penting yang kita sampaikan kepada pasien ini sudah ditangkap dengan baik ya, sudah ditangkap sesuai, sudah diterima sesuai, sehingga kita harus verifikasi di bagian akhir gitu ya. Oke, kemudian kita kembangkan dan follow up, artinya kita punya plan ya, nanti misalkan dia datang ya, apa yang perlu kita selesaikan kembali gitu. Misalkan setelah penggunaan obat tersebut timbul lagi masalah yang baru gitu ya, artinya ini perlu di follow up gitu ya, bagaimana kelanjutan setelah penggunaan obat tersebut. Jadi di dalam konseling ini ada buku konselingnya gitu ya, jadi nggak kita hafalin oh ini pasiennya ini, nggak gitu ya. Oke, jadi ini kesimpulannya, jadi memang dalam melakukan konseling kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Tadi ada kok yang satu enggak ya, terkait dengan pertanyaan terbuka. Jadi memang untuk kita bisa mendapatkan informasi yang banyak kepada pasien, usahakan untuk menggunakan pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan terbuka ini yang bukan jawabannya iya dan tidak gitu ya. Misalkan, ibu apakah ibu sudah makan gitu ya, berarti jawabannya adalah sudah dan belum gitu ya. Itu adalah pertanyaan tertutup. Misalnya kita tanya, bagaimana Bu sarapan hari ini misalnya gitu, iya ini dan seterusnya gitu, dia jelaskan. Jadi jawabannya tidak hanya iya dan tidak gitu, atau pernah tidak pernah gitu, belum dan sudah gitu, tapi dia bisa kembangkan ceritanya. Itu artinya pertanyaan terbuka, sehingga informasi yang kita dapatkan itu lebih banyak. Nah, kemudian pahami kondisi pasien ya, penyakit dan obatnya. Jadi kita lihat karakteristik pasien, karakteristik penyakitnya, karakteristik obatnya, dan usahakan kita prioritaskan dari yang memang menjadi prioritas untuk kita lakukan konseling gitu ya. Oke, begitu untuk kegiatan kuliah hari ini. Mohon maaf karena saya tidak bisa hadir. Untuk tugasnya berarti ini harus dikumpulkan gitu ya, dikumpulkan setelah disaksikan video ini bersama-sama ya, video perkuliahan ini. Silakan untuk mengumpulkan catatan terkait dengan ringkasan gitu ya, atau biar saya tahu gitu ya terkait dengan bagaimana kalian memahami yang sudah saya sampaikan hari ini. Jadi silakan untuk meringkas materi saya hari ini, kemudian dikumpulkan di meja saya. Kemudian tambahan pertanyaan yang pertama untuk metode ya. Jadi metode yang kita gunakan
Jika pasien baru pertama kali menggunakan obat dan itu adalah obat resep, kita menggunakan metode apa? Silakan dijawab. Kemudian yang kedua, ya, untuk pasien yang sudah pernah menggunakan obat sebelumnya, kita menggunakan metode apa? Kemudian yang ketiga, ya, pertanyaan ketiga, saat kita memastikan pasien sudah paham atau tidak dengan apa yang kita sampaikan atau yang kita edukasikan atau yang kita instruksikan, metode apa yang kita gunakan. Oke. Yang keempat, yang menjadi prioritas yang paling nomor 1 terkait dengan konseling ini siapa? Yang seperti apa pasiennya yang menjadi prioritas paling pertama, paling utama. Kemudian yang kelima, berikan 3 contoh pertanyaan terbuka. Oke, pertanyaan yang kelima, silakan berikan contoh 3 pertanyaan terbuka. Terserah terkait dengan pengobatan mulut, terkait dengan hal lain, boleh, yang jelas itu adalah pertanyaan terbuka. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa ringkasannya terkait materi saya hari ini diringkas gitu ya. Kemudian sebenarnya catatannya sih, saya butuh catatannya untuk memastikan bahwa kalian hari ini benar-benar kuliah atau tidak. Kemudian silakan dijawab 5 pertanyaan saya tadi, kemudian dikumpulkan di meja saya hari ini juga. Tidak boleh di jam 5 sore gitu ya. Usahakan untuk dikumpulkan selesai atau di akhir perkuliahan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan karena memang ini saya tergesa-gesa gitu ya bikin videonya. Semoga bermanfaat kuliah hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.